وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahdi ikhwani. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yaitu sebab atau asal atau sumber kerusakan kondisi semesta ini, kondisi alam, sumber kerusakannya, bahkan boleh katakanlah termasuk di antara kerusakan ya termasuk tersebarnya wabah atau virus corona dengan beragam variannya dan tidak tahu apakah ada next varian, wallahu alam. Tapi semua varian itu tentu adalah kerusakan di semesta ini. Orang-orang hanya mengedepankan masalah prokes, protokol kesehatan jasmani semata, ya. Yang pada hakikatnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ada protokol kesehatan rohani, yaitu peraturan syariat Allah. Ya, itu dia yang masih banyak belum dibahas, terutama oleh kantor-kantor berita, karena memang tugas mereka bukan ceramah, tugas mereka memberitakan berapa yang meninggal atau berapa yang menderita. Maka tugas tabib hati, yaitu para da'i dan asatidzah, ulama, kiai dan semisalnya, memperkenalkan atau merevitalisasi kembali protokol kesehatan rohani, yaitu peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ini sangat relevan ya dengan kondisi sekarang. Karena kita itu sekarang itu hanya memperhatikan yang batuk jangan ke masjid, yang demam di atas 36 atau 38 dan semisalnya salat di rumah. Tafadhol kalau pakai peraturan itu silahkan. Ya. Atau jaga jarak. Ya. Jaga jarak itu udah nggak bisa sekarang. Tapi mengabaikan protokol yang lebih penting daripada itu sebenarnya. Karena khaliq atau pencipta dari virus ini Allah Azza wa Jalla. Dan Allah punya peraturan untuk manusia. Yaitu protokol yang paling pertama ya tentu adalah tauhid dan kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu protokolnya. Jadi kalau protokol ini dilanggar, ruginya itu lebih dari
batuk-batuk karena corona jemaah. Ya, batuk-batuk karena corona atau karena apapun, penyakit apapun, ketika seseorang bersabar dengannya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau melanggar masalah syirik dan bid'ah, mau bersabar dengannya, ya makin dosa. Ya gitu. Ini bukan berarti ayo kita sakit, bukan. Ya, tetapi di balik rasa sakit itu, kalau disabari dan ditawakalkan kepada Allah sambil ikhtiar cari obat, itu pahalanya juga besar, pengguguran dosa. Ya. Tidak sebaliknya. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Wa man ta'ammala fasada ahwali al-'alami 'umuman wa khususan, wajadahu nashi'an 'an hadaini al-aslain." Barang siapa yang merenungi kerusakan kondisi semesta ini, baik secara global maupun secara terperinci, baik secara umum maupun secara khusus, siapa yang memikirkannya betul-betul, wajadahu nashi'an an hadainil aslain, maka dia akan menemukan kerusakan tersebut tumbuh dan bersumber dari dua asal ini, dua akar ini, dua sebab ini. Semua kerusakan semesta alam. Ya. Kita ini kadang-kadang nih di sebagian kita nih mencari sumber kerusakan itu Freemasonry. Wah, ini pasti konspirasi Yahudi nih. Betul ya, ada konspirasi Yahudi, betul. Ya, betul ada kan? Ada konspirasi Yahudi, betul. Atau grand design Yahudi, atau kemudian ini konspirasi pemerintah. Ya, betul ada juga. Selama pemerintah itu tidak menerapkan hukum syar'i, ya pasti ada konspirasi. Tapi kita nggak bisa ngomongin seperti ini karena bukti valid dan kuatnya itu belum kita tahu atau tidak kita ketahui, dan kita tidak layak juga untuk mengutarakannya di majelis ilmu. Baik, kemudian kita juga kadang lebih merepotkan diri di konspirasi manusia lainnya. Tetapi sungguh justru kerusakan alam itu sumbernya itu jangan kita fokuskan di yang tadi itu, konspirasi Yahudi lah, konspirasi pemerintah lah, konspirasi etnis yang di negara yang nggak bisa kita omongin di sini ya. Yang kemarin mungkin habis merayakan hari rayanya ya misalnya ya. Tapi coba kita perhatikan bahwasanya sebabnya dari ini dua. Pertama apa? Ghaflah, lalai. Kedua, ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Udah itu aja. Kalau seluruh muslim konsentrasinya di dua titik ini untuk diobati, ya, kata Allah apa? La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang yang menyimpang, yang sesat, itu tidak akan memberikan kalian madarat apapun jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Artinya apa? Kalau seseorang mengobati dirinya dari kelalaian dan seseorang mengobati dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka dia, orang ini telah apa? Telah menyumbat sumber bencana atau kerusakan. Ya. Mau ada konspirasi Yahudi kalau dia ingat Allah dan dia tidak mengikuti memperturutkan hawa nafsunya, maka konspirasi Yahudi insya Allah tidak berefek buruk padanya. Dia dijaga sama Allah, insya Allah. Kalaupun dia mendapatkan efeknya, justru dia makin ingat Allah, makin dekat sama Allah, dan makin jauh dari hawa nafsu. Dan itu semakin tinggi derajatnya, ya. Sehingga hidupnya itu nggak repot dengan berita, nggak repot dengan isu ini, isu itu, nggak bingung dengan itu. Ya, karena dia punya dua senjata, yaitu anti lalai dan tidak menuruti hawa nafsu.
Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang pertama, fal ghaflah, yang pertama ghaflah, kelalaian. Tahulu bainal 'abdi wa baina tasawwuril haqqi wa ma'rifatihi wal ilmi bih fayakuna minadh dhallin. Lalai ini adalah suatu penyakit yang mencegah antara hamba dengan hal-hal berikut. Jadi lalai itu mencegah antara hamba dengan hal-hal berikut. Pertama, min wa baina tasawwuril haqq, yaitu terhalang dari gambaran kebenaran di benak. Gambaran kebenaran di benak itu enggak ada bagi orang yang lalai. Lalai di sini lain apa maksudnya? Lalai akan mengingat Allah dan hari akhir. Orang kalau enggak ingat Allah, enggak ingat akhirat, enggak tergambar di benaknya kebenaran. Ya, jadi terhalang oleh apa? Ya terhalang oleh dunia dia, terhalang oleh kelalaian dia. Makanya orang yang lalai memang wajar enggak mikirin Allah, enggak mikirin hukum Allah, enggak mikirin akhirat dan konsekuensinya. Karena tidak tergambar pada dirinya itu kebenaran itu kayak gimana, enggak tergambar. Contoh kalau dalam perdagangan jual beli, banyak sekarang metodologi perdagangan yang bersyubhat atau haram. Baik karena ribanya, atau karena ghorornya, atau karena tadlisnya. Tadlis itu kamuflase, pemalsuan, penutupan aib dan seterusnya. Banyak terjadi kelalaian dalam hukum terhadap hukum Islam dalam perdagangan. Beneran. Ya. Gimana apa contohnya jemaah? Dan orang kalau misalnya lalai gitu, dia itu enggak ingat Allah, enggak ingat konsekuensi dari kelalaiannya ini, enggak ingat dia. Sehingga tidak tergambar, tidak diberikan hidayah oleh Allah gambaran kebenaran pada dirinya. Enggak kegambar yang benar yang mana enggak kegambar. Dan dia merasa ini udah benar-benar aja, udah oke-oke aja karena enggak nyari ilmu, enggak tanya-tanya kepada orang yang berilmu, ini benar enggak ya? Gitu. Saya kasih contoh. Selain saya, ada enggak pedagang parfum di sini jemaah, dari jemaah? Enggak ada ya? Ya berarti kita enggak menyudutkan pihak tertentu ya. Maksudnya di antar jemaah ini enggak ya? Nah, lihat toko-toko parfum refill di pinggir jalan. Ya kan Pak ya? Banyak kan? Pasti di Lubang Buaya banyak. Di pinggir-pinggir jalan. Itu enggak haram, bukan masalah buka toko parfum, bukan masalah itu. Taib. Kadang-kadang kita lihat di toko parfum tersebut tertulis kemudian nama-nama brand barat yang versi originalnya pasti mahal. Ya. Apa ada brand Davidoff misalnya. Saya dulu tuh ngira Davidoff tuh apa gitu. Taunya nama brand. Iya. Ini kita sedang tidak jualan di masjid ya. Ini sebagai contoh. Ya. Nah, Davidoff, Kenzo, Armani, Gio di Armani, terus Calvin Klein dan banyak kalau saya sebutin jualan jadinya. Ya. Nah, itu kan nama brand. Dan mereka menjualnya dengan nama brand tersebut. Ini Davidoff Cool Waterman. Cool Waterman itu nama varian parfumnya, aroma parfumnya. Tapi ada namanya Davidoff. Kalau beli asli berapa? 500-an. Yang ini yang tadi saya sebut ya. Saya nggak jualan loh. Saya nggak jual barang ini. Jadi tenang aja Pak. Kalau Bapak tertarik sama dagangan saya, di luar ngomongnya, jangan di sini ya. Nah, kemudian kalau beli di situ apa? Ya, berapa mili gitu kan? 6 mili, 10 mili dan seterusnya. Tergantung botolnya mau yang mana. Kalau dikesin 100 mili dapat berapa di situ? Paling 70, 80 misalnya ya. Itu. Apa pelanggaran di sini jemaah? Nah, jadi brand tersebut, nama brand tersebut diapain?
dijiplak namanya, memang betul aromanya mirip dengan yang tadi apa namanya, Davidoff Cool Waterman atau Burberry London atau misalnya. Iya, persis mirip. Hanya saja yang salahnya di sini bukan di kemiripan aromanya, bukan. Tapi yang salah di sini adalah apa? Mencatut nama brand. Ya. Nama brand yang sudah resmi dan bukan perwakilan resmi dari brand tersebut, melainkan itu parfum refill. Ini sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh, ada hak ciptanya nama brand itu, Pak. Enggak sembarangan. Ya. Iya. Sekarang Bapak misalnya bikin sarung. Bapak bikin sarung nih, cetak sarung kan 1000 pieces. Ya, Bapak tambahin namanya Wadimor. Nama Bapak bikin sendiri. Kira-kira kalau ketangkep bisa ketangkep nggak? Bisa, pemalsuan. Walaupun mungkin tetangga-tetangga tahu, oh ini bukan Wadimor sebenarnya, ini Wadimor produksi Pak Fulan. Tapi kan orang pada ini Pak palsu, sama seperti sama itu. Pakai nama brand orang, nggak boleh. Kira-kira kalau kita sampaikan ini ke penjual parfum refill, mereka terima nggak? Nggak terima. Kenapa? Karena selama ini mereka lalai akan hukum ini, sehingga nggak tergambar pada benak mereka mana yang benar. Justru yang tergambar pada benak mereka yang salah itu dianggap benar dalam pandangan mereka karena lalai, Pak. Itu. Ya. Kemudian juga itu baru satu kasus. Belum lagi kemudian dikasuskan apa? Ada campuran gak nih? Bibit gak nih? Dia bilang, pedagangnya bilang bibit, nggak ada campuran. Tapi ternyata dicampur. Ini berarti apa namanya? Curang. Ini masuk wailul lil mutaffifin. Takarannya itu dikurangin dengan adanya campuran dan ngomongnya nggak ada campuran. Ini bohong, dusta dan pencurang ini. Tapi itu udah biasa saya nggak menuduh toko tertentu. Tapi ini udah sesuatu yang biasa. Kan yang penting konsumen nggak tahu. Kan yang penting kan wanginya lebih bagus dan seterusnya. Nah, mereka menganggap itu benar. Kenapa? Karena tidak punya tasawur dan tidak punya gambaran yang benar tuh kayak gimana secara syar'i. Selama ini dagang udah lakuin aja tanpa peduli apa hukum syar'i terhadapnya. Maka ini disebut kelalaian. Disebut kelalaian. Ya, gitu Pak ya. Kita ini hafal nggak Pak? Rambu-rambu lalu lintas, nggak kan? Ada kan beberapa rambu yang kita nggak tahu itu artinya apa. Kecuali di antara jemaah ada petugas ya. Ya. Mungkin kalau misalnya SP ya itu gampang lah, dilarang stop, dilarang parkir. Itu gampang, itu bocil juga tahu ya. Tapi misalnya apa yang kita susah tahu tuh rambu apa ya? Hah? Jalan longsor misalnya, misal aja. Kita nggak tahu tuh. Atau palang yang menunjukkan tidak boleh lewat situ misalnya. Nah, kita nggak tahu, kita lewat aja. Ya. Terus dilarang orang, jangan lewat situ. Lah kenapa? Dilarang. Nah, karena kita nggak tahu, entah nggak tahu arti palang tersebut atau nggak ngelihat palang tersebut karena lalai, kita menganggap jalan situ mah sah-sah aja. Kenapa? Karena tidak tergambar mana yang benar. Yang tergambarnya justru apa yang saya jalanin itu yang benar, padahal salah. Gitu Pak ya. Itu. Jadi lalai itu menghalangi seseorang dari kepikiran mana yang benar, nggak kepikiran mana yang benar. Nah, yang penting jalanin aja gitu tuh orang lalai itu. Ya. Nah, kemudian wa ma'rifatihi wa ma'rifatil haqq. Kelalaian itu mencegah seseorang mencegah antara dirinya dengan mengenal atau mengetahui kebenaran. Dia nggak tahu kebenaran. Ya, nggak tahu kebenaran karena lalai. Artinya bisa dikatakan sini, orang kalau nggak belajar berarti kan dia lalai akan hal yang tidak dia pelajari. Nggak tahu kan berarti kan dia, berarti tidak punya pengetahuan akannya. Iya. Jadi nggak ngerti, terhalangi dirinya dari
pengertian atau pengenalan terhadap itu. Sekarang di antara jemaah ada nggak yang mempelajari bahasa Korea? Sob. Enggak ada kan ya Pak? Pak Amin enggak kan Pak? Enggak cocok memang. Jamilah doang pokoknya pintar Pak Amin. Insya Allah Pak Amin di surga Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala hadiahkan bidadari-bidadari yang jamilah. Insya Allah amin. Siapa ya? Di surga Allah Azza wa Jalla. Jangan digain Pak. Kita semua kalau masuk surga itu minimal 2 bidadari. Dan bidadari surga itu jamilah semua. Tapi lebih jamilah lagi kalau misalnya istri kita masuk surga. Itu paling jamilah. Cuman yakin deh di surga itu enggak bakal laki-laki cukup dengan 1 istri. Yakin deh. Iya, jadi yang tertahankan di dunia insya Allah di akhirat bakal puas. Iya. Nah, di sini kalau misalnya kita ketemu orang Korea, ya, dia bilang kepada kita Hamsahamnida, misalnya. Apa artinya Hamsahamnida? Bukan Pak. Bukan juga. Kan nggak tahu kan, jadi nggak kenal. Nembak-nembak doang kan? Itulah. Karena lalai akan bahasa Korea, makanya nggak ngerti. Padahal itu basic banget. Artinya apa? Thank you. Terima kasih. Coba aja di warung kelontong, ya. Beli ciki, beli citos, beli taro, beli mentos, dah bayar Hamsahamnida gitu. Bingung yang jual. Lu ngomong apa dong? Gitu kan? Kenapa dia nggak tahu? Terhalangi dirinya dari mengenal arti dari Hamsahamnida itu. Apalagi mengilmuinya, tidak mengilmuinya, maka kelalaian itu menghalangi seseorang dari gambaran kebenaran, menghalangi seseorang dari mengetahui kebenaran, menghalangi seseorang dari mengilmui kebenaran. Dan kita lihat produk pemuda-pemuda yang banyak main, ya, yang banyak lalai, itu banyak terhalangi dari kebenaran, banyak terhalangi dari pengetahuan, banyak terhalangi dari ilmu. Nah kadang kita ini melihat, itu orang-orang gedongan tuh, anak-anak yang pada pinter, ngetahu ini tahu itu, ngerti bahasa Inggris. Kita yang orang kampung ngiri deh. Ya wajar kalau anak-anak tersebut lebih pintar. Karena hari-hari mereka amunisi yang disuplai kepada mereka itu pengetahuan. Mereka tidak lalai akan pengetahuan. Lah, anak-anak kita yang di kampung kadang-kadang apa? Pagi main, siang PS, sore layangan, ngaji pun ya habis maghrib itu pun cubit-cubitan sama teman-temannya. Iya. Terus habis isya nonton apa tuh yang lagi hot sekarang, yang lagi hits? Sinetron apa namanya? Sinetron yang lagi hits katanya tuh. Emang itu sinetron Pak ya? Itu bukan film bioskop Pak. Saya nggak tahu mana yang sinetron. Bukan itu namanya. Hah? Tersanjung zaman antum. Itu berjilid-jilid memang. Ya pokoknya nonton itulah. Masa anak kecil nonton itu? Enggak, tapi dari pagi sampai malam itu enggak ada ilmu-ilmunya sama sekali. Ya, maka ini sebab orang-orang kalau enggak berpendidikan lalai terus. Ini yang menjadi penyebab apa? Rusaknya alam. Lalai akan agama Allah. Ya. Sekarang kita lihat kerusakan di muka bumi, terutama di Indonesia. Siapa pengelolanya kerusakan-kerusakan tersebut? Terjadi kerusakan, ternyata korupsi, ya, korupsi. Kemudian juga ada kerusakan pertambangan, bangunan udah dianggarin tinggi anggarannya nggak jadi-jadi. Nah, ini kan kerusakan sebenarnya. Pasti ada korupsi di sini. Kenapa mereka melakukan hal kayak gitu? Karena ghaflah, lalai. Enggak ngerti hukum, enggak ingat Allah, enggak ingat konsekuensinya di hari akhir. Begitu juga dengan kerusakan ma'nawi seperti perceraian manusia. Baik perceraian laki perempuan, suami istri, ataupun antar tetangga.
antar sahabat, antar saudara. Rata-rata diawali dari apa? Ghaflah, nggak ngerti hukum. Di antaranya masalah warisan. Ya Pak ya? Banyak gak keluarga-keluarga yang di Indonesia ini yang tetap masih nggak mau pakai syarat Islam dalam hukum waris? Sangat banyak. Yang udah ngaji kemudian bilang ke keluarganya, ini pakai hukum syariat harusnya. Enggak. Pokoknya yang paling tua dia yang dapat banyak, paling banyak. Mulai kemudian terjadi kecemburuan sosial. Adik-adik yang paling bontot, paling bungsu, iri. Bahkan bisa terjadi santet menyantet antara saudara gara-gara warisan. Diawali dari apakah ini kerusakan? Dari ghaflah, lalai akan hukum syariat Allah, nggak peduli akannya, sehingga gambaran kebenaran syariat akan hukum faraid atau hukum waris ini itu tidak terwujud di benak mereka. Jadinya apa? Yaitu hukumannya rusak antar saudara. Bisa sampai bunuh-bunuhan, bisa sampai bunuh-bunuhan. Dan itu terjadi hak di Indonesia. Baik. Kemudian yang kedua, penyebab rusaknya semesta alam, baik umum ataupun khusus. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, bedanya apa jemaah? Mengikuti hawa nafsu dengan lalai. Lalai karena tidak tahu. Mengikuti hawa nafsu itu setelah tahu. Nah, itu bedanya. Yang ghaflah ini kayak apa? Yang lalai ini kayak orang Nasrani. Nggak tahu, ya udah nggak tahu aja terus nggak belajar. Yang mengikuti hawa nafsu ini kayak apa? Kayak orang Yahudi. Udah tahu tapi nggak ngamalin. Gitu ya. Atau di kalangan kaum muslimin bisa seperti ini. Yang ghaflah, lalai, itu sesatkan fayakuna minadh dhalin, termasuk dari orang sesat, ya. Dia lalai. Nah, ini biasanya ada pada ahli ibadah yang enggak paham agama tapi banyak ibadah. Dia enggak tahu mana yang benar. Dia enggak tahu mana yang sesuai syariat. Maka ini yang penting apa yang dianggap baik-baik aja dah gitu, lakukan ibadah. Bahkan dia kerjakan orang-orang dia ikutin dah, walaupun bid'ah. Maka ini ghaflah, kelalaian, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah pengen dekat sama Allah, tapi karena lalainya dia dari ilmu, maka dia berjalan di atas kebodohannya dan tersesat dengannya. Yang kedua, ittiba'ul hawa, punya ilmu. Ibaratnya dia guru, dia ustadz, dia sudah ngaji, dia ngerti, tapi tetap nggak mau ikut kebenaran. Dia tahu ini nggak ada sunnahnya, ini bid'ah, tapi tetap dia proklamirkan, tetap dia prakarsai, tetap dia dukung, bahkan dia bela-bela yang sunnah nggak dibela, yang bid'ah dibela. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Pasti ada keinginan, kepentingan, atau minimal sensian minimal. Mungkin dia nggak dapat advantage atau benefit atau keuntungan dari membela kebidahan, tapi mungkin latar belakangnya hanya sensi sama orang-orang yang itu, gitu. Sensi sama yang jenggotan, gitu ya. Wattiba'ul hawa yasudduhu an qasdil haqqi wa iradatihi wattiba'i. Penyakit kedua yang menjadi sumber malapetaka semesta alam, baik umum ataupun rinci, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang mana mengikuti hawa nafsu ini mencegah hamba dari qasdil haqq, niatan benar, dari niat baik. Mengikuti hawa nafsu itu mencegah seseorang dari niatan yang sahih, niatan yang baik. Enggak tercegah dia, niatannya buruk. Ada niatan duniawi belaka, ya. Seandainya seorang berilmu itu meniatkan untuk Allah dan keselamatan hari akhir, dia akan mementingkan kebenaran yang sesuai syariat dibandingkan dia membela-bela yang menyimpang.
Contoh di antara ittiba'ul hawa sekarang apa jemaah? Menjaga gereja sambil membubarkan kajian dengan alasan toleransi, ya. Iya, ini adalah bentuk ketololan terbesar di antara ketololan terbesar di abad ini. Iya. Ada orang ngaji di bahkan di Lombok sebulan lalu atau lebih dibakar itu masjid al pesantren dan peralatannya. Iya. Dibakar, Pak. Karena apa? Karena ceramah di masjid tersebut mengganggu tradisi kebid'ahan mereka. Ada yang kayak gitu. Dibakar masjid, rumah Allah dibakar. Ini kira-kira lalai atau ikut hawa nafsu kira-kira? Ikut hawa nafsu. Nah, ikut hawa nafsu itu akan mencegah seseorang dari niatan baik, pengen kebenaran. Enggak, dia tuh pengen apa? Mendapatkan sesuatu dari dunia atau minimal terbakar emosi karena sensi. Ini paling jelek sebenarnya, cuma terbakar emosi. Dia duit nggak dapet, amplop nggak dapet, minimal nasi berkat nggak dapet. Yang penting sudah melampiaskan sensiannya dia ke orang-orang yang benar. Itu minimal gitu dah. Mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu juga mencegah seseorang dari iradatil haq, dari menginginkan kebenaran, wattiba'ih, dari mengikuti kebenaran, tercegah. Jadi bahaya ini. Yang kedua ini malah lebih bahaya karena dia tahu, tapi pengetahuannya akan kebenaran itu tidak mendorongnya untuk mengikuti kebenaran itu. Ada penghalangnya. Padahal dia sudah tahu, tinggal sejengkal benar tuh. Apa yang menghalanginya? Mengikuti hawa nafsu. Berarti ada topik atau tema lain yang menjadi labuhan hatinya, bukan kebenaran, melainkan dunia. Dunia itu kan nggak mesti duit, Pak. Dunia itu bisa berupa pujian orang, ya. Karena udah kadung dipuji. Kalau saya ikut kebenaran ini, mereka akan berhenti muji saya. Ya itu terjadi pada dai-dai sebagiannya. Atau popularitas, saya sudah kadung populer. Kalau misalnya saya bid'ahkan atau saya salahkan amalan ini, padahal saya tahu itu salah, nggak ada tuntunannya dalam syariat, nanti saya nggak populer lagi dong. Bahkan merasa jumawa dengan banyaknya jemaah itu juga adalah bagian dari syahwat dunyawiyah khafiyah. Merasa jumawa, merasa kesenangan gitu dengan banyaknya jemaah. Sampai urak-urakan aur-auran jemaah itu sampai luber keluar masjid. Iya, bahkan sampai ada yang pemangku. Saking sempitnya, saking banyaknya jemaahnya. Ini kalau misalnya saya salahkan, kalau misalnya saya katakan yang sebenarnya, mereka bakal pergi dari saya. Nanti saya nggak diundang lagi. Maka ini hawa nafsu yang tersembunyi, ittiba'un nafs, ittiba'ul al-hawa. Maka hati-hati. Maka yang seperti ini fayakuna minal maghdubi alaihim, maka dia akan menjadi orang yang dimurkai karena sudah Allah hadiahkan, Allah Ta'ala karuniakan padanya ilmu, tapi kok ilmunya itu tidak mendorong dia kepada kebenaran ilmu itu sendiri, malah justru mengkamuflasenya. Ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Kedua-duanya baik yang lalai maupun yang mengikuti hawa nafsu, kedua-duanya sama-sama buruk. Namun kata sebagian ulama bahwasanya mengikuti hawa nafsu ini lebih buruk, lebih besar kerusakannya. Karena biasanya ini menimpa apa? Menimpa orang-orang yang memang dianggap berilmu. Nah, orang yang dianggap berilmu kan berarti kan punya pentas. Lidahnya didengerin sama orang. Orasinya itu disimak baik-baik dan orang pada mengikutinya. Maka tanggung jawabnya di akhirat lebih berat dan lebih besar. Kalau misalnya yang diorasikan atau ditawarkan kepada masyarakat adalah penyimpangan, maka dosa-dosa orang yang mengikutinya itu kembali ke guru ini. Bahaya nggak? Memang kejahilan, kebodohan itu bahaya. Bahkan sumber mara bahaya itu kebodohan memang. Tetapi
orang-orang biasa, orang awam yang tidak ngajarin siapa-siapa dan dia bodoh, itu tidak berbahaya secara transitif. Artinya bahayanya itu tidak menular, tidak butuh objek bahayanya itu. Paling yang bahlul dia doang gitu loh. Tapi kalau misalnya pengekor hawa nafsu dan dia adalah orator dan dia penceramah handal, ini yang Rasulullah SAW khawatirkan di akhir zaman. Dia khawatirkan apa? Yaitu yang paling Rasulullah khawatirkan adalah alim, orang alim tapi lidahnya orang munafik tapi lidahnya pinter, lidahnya lidah alim, padahal dia munafik. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Nah kemudian tadi kan ada kubu dhalin, ada kubu maghdubi alaihim kan di surah Fatihah tuh. Ada satu kubu lagi yang disebutkan dalam Al-Fatihah. Ayo Soksil. Siapa Pak? Kan ada kubu dhalin, ada kubu maghdubi alaihim. Tinggal satu kubu lagi yang belum disebutkan, tapi ada di surah Al-Fatihah. Silakan. Maghdubi alaihim sudah tadi Pak. Yang bisa jawab boleh pulang sekarang, ayo Pak. Fadhal. Alhamdulillah Pak. Enggak, alhamdulillah. Baca Al-Fatihah Pak. Jadi ada Al-Maghdubi alaihim sudah, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin sudah. Sekarang masih satu golongan yang belum kita sebutkan. Ayo so. Enggak, itu bukan golongan, itu jalan lurus itu. Hah? Jangan antum yang jawab. Kalau murid Anda sendiri yang jawab, udah berapa mendingan Anda ngajarin dia sekalian dah. Antum malah bocorin. Enggak usah dijawab, biarin bapak-bapak yang udah pulang, boleh pulang. Mana sih? Orang apa yang ngetes bapak-bapak? Ya. Yaitu orang yang al-mun'am alaihim, alladzina an'amta alaihim. Yaitu orang-orang yang engkau berikan kenikmatan pada mereka. Ini golongan yang selamat. Ya. Bukan dhalin, bukan maghdubi alaihim, tapi an'amta alaihim. Yaitu golongan al-mun'am alaihim, golongan orang-orang yang diberikan kenikmatan pada mereka. Siapa mereka? Fahumul ladzina manna Allahu alaihim bima'rifatil haqqi ilman wa bil inqiyadi ilaihi wa itharihi ala ma siwahu amala. Orang yang diberikan kenikmatan ini adalah orang yang Allah karuniakan 3 hal padanya. Allah karuniakan 3 hal padanya. Pertama, karunia pertama Pak, bima'rifatil haqqi ilma, yaitu karunia pertama mengenal kebenaran secara keilmuan, mengilmui kebenaran. Ini ya. Apakah kriteria pertama ini cukup untuk masuk dalam kategori orang yang diberi kenikmatan kepada mereka? Belum. Jadi punya ilmu belaka itu belum sempurna kenikmatannya, karena masih ada belum diamalkan, karena masih ada posibilitas masuk ke kategori mana? Dhalin atau maghdubi alaihim? Maghdubi alaihim. Jadi kalau punya ilmu doang nih Pak, itu belum serta-merta selamat, belum sempurna kenikmatannya, karena masih ada pilihan. Antum mau sempurnakan nikmat antum, atau antum mau masuk ke kategori maghdubi alaihim, yang mana mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Oke? Kemudian baru terwujud nikmat yang sempurna ketika nomor 2 dan 3 itu ada pada dirinya. Yang kedua apa? Yang kedua wabilin qiyadi ilaih, yaitu nurut, taat pada kebenaran. Ya, taat ini kan melazimkan apa? Melazimkan ya dia mengamalkan kebenaran. Jadi nomor pertama ilmui kebenaran, itu satu.
Ya, kalau kita ini pengen sempurna nikmatnya, ilmuilah kebenaran. Kedua, setelah tahu itu kebenaran, maka taatilah kebenaran tersebut. Ya. Yang ketiga habis azan insyaallah. Setelah itu jika ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak sekalian rahimakumullah dan ibu-ibu. Jadi orang yang diberi kenikmatan itu adalah yang memenuhi kriteria pertama, yaitu mengenal ilmu dan mengilmuinya, mengenal kebenaran dan mengilmuinya. Yang kedua, tunduk pada kebenaran. Dia mengikuti kebenaran tersebut, ya, dan dia mengamalkannya. Yang ketiga dari kriteria adalah itsarihi ala ma siwahu amala, dan mendahulukan kebenaran daripada selainnya. Mendahulukan kebenaran daripada selain kebenaran. Jika ada tawaran hawa nafsu, dia lebih mendahulukan kebenaran jika dibandingkan hawa nafsu. Dan ini berat. Ini berat, terutama di kasus-kasus rinci. Ya. Kalau misalnya rinci, kemudian dia di kasus-kasus kecil, ya, kasus-kasus kecil kita biasa nggak berhasil dalam bab ini, maka kelak akan dihadapkan dengan kasus besar, ya, dan terjerumus padanya, dan itu lebih buruk lagi. Ya, jadi 3 hal, yaitu pertama, ilmuilah kebenaran. Kedua, ikutilah dengan mengamalkannya. Ketiga, unggulkanlah kebenaran daripada selainnya. Apa selain kebenaran? Selain kebenaran adalah 1 kesalahan atau 2 hawa nafsu. Dunia, ya, gitu. Seringkali kebenaran dengan hawa nafsu itu bertentangan. Ya. Apa yang kita inginkan kerap kali tidak sesuai dengan kebenaran yang semestinya. Disitulah hidup itu diuji. Ya. Mau pilih yang mana? Kadang orang pengen, dia mau tunduk pada kebenaran, dia mau mengamalkan pada kebenaran. Nomor 3. Tertabrak berlawanan dengan keinginan dia. Walaupun ini benar, tapi saya pengen yang itu. Gitu ya. Kira-kira gimana, Pak? Kita punya riwayat kolesterol tinggi. Ya. Kebenaran adalah jangan makan jeroan. Nafsunya adalah habisin tuh jeroan. Kemudian ada pilihan makanan. Ada makanan-makanan yang benar dan ada makanan-makanan yang sebenarnya benar juga. Jeroan itu benar. Jeroan itu nggak salah. Ya. Ada jeroan, ada makanan lain. Tempe, ya, beras merah, apa macam-macam lah makanan yang sahih, sehat dan bagus. Susu. Ini ada jeroan yang enak, lezat. Ya, sebagai fanatik jeroan, hawa nafsu akan berbicara di sini. Udah jeroan aja. Kapan lagi, ya kan? Kalau bentar lagi mati, udah jeroan aja sekali. Kemudian kebenaran ini mereka memanggil, udah kami yang benar, udah hati-hati, kesehatan, jaga kesehatan. Enggak, jeroan walaupun dia anteng dan diem, tapi godaannya besar. Karena ada di hati keinginan. Kebenaran itu adalah dia jangan makan jeroan, tapi makanlah makanan yang sehat misalnya. Jangan jeroan, kamu sudah punya riwayat kolesterol, nanti sakit ini kamu. Ntar ceramah bingung gitu. Ceramah isi marah-marah gitu. Ada orang tidur dimarahin, yang bangun juga dimarahin nanti. Udah jangan makan jeroan, tapi pengen. Sekali-kali. Hawa nafsu itu selalu menghadirkan alasan, ya, untuk mengalahkan kebenaran. Mesti. Karena ketika hawa nafsu tidak punya alasan, maka kalau kita pikir ngapain ngikutin hawa nafsu, gitu kan? Tapi hawa nafsu punya alasan. Alasannya apa tadi kata Pak Zul? Sekali-kali itu alasan, ya kan? Kapan lagi, gitu kan ya? Mumpung sehat nih, nggak ada sakit. Ada alasan bodohan itu.
Iya, asalkan nggak sering-sering kan. Padahal sekali makan, lo langsung berlaku, langsung tegang, hampir di rumah marah-marah ngomel. Ya gitu. Karena hawa nafsu lah kemudian akhirnya dia lebih memihak kepada hawa nafsu dibandingkan hak atau kebenaran. Maka dapat kenikmatan nggak? Tapi dia tahu nggak jeroan ini berbahaya buat dia pribadi ya, yang karena nggak semua orang tahu. Jadi dia ma'rifatul haq ada, mengilmui kebenaran ada. Dia juga pengen sehat ada, jadi pengen ikut kebenaran ada. Tapi kok pas banget ini kebenaran bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, di sini yang ketiga ini diuji paling terakhir nih. Ujian paling terakhir kadang-kadang memang paling deg-degan emang. Iya. Ya, maka diuji di sini. Waduh. Sekali-kali deh. Maka dikit aja lah. Dikit sepotong. Ya, apa itu yang panjang tuh? Usus, ya. Paling sepotong. Atau sate gitu kan? Sate usus sepotong. Telur puyuh, hati. Nah, kan itu kan kolesterol semua. Satu aja. Enggak apa-apa, ada lagi nih, masya Allah. Ya rezeki dari Allah, masa kita tolak? Ada subhatnya, ada lagi itu. Ya rezeki dari Allah, masa kita tolak kan? Ini kan Allah menciptakan ini kan untuk kita. Ini lihat orang bisa dengan subhat gitu, hawa nafsu. Lihat hawa nafsu itu menghadirkan alasan subhat itu kayak gitu. Terkalahkan kebenaran akhirnya. Apa akibatnya? Ini pas sampai rumah lihat aja marah-marah sama istrinya. Krokin dong, pijitin dong dan seterusnya. Sakit nih, nggak enak nih. Kolesterol kali bang? Enggak, bukan kolesterol ini, cuma pegel capek. Ada aja lah saja untuk menglegalisir kemunkaran atau kesalahan yang dia lakukan. Ya kita nggak mengatakan ini kemunkaran ya, cuman ya ini kesalahan aja gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi itu ya, jadi 3 kalau mendapat kenikmatan yang sempurna, yaitu ilmuilah kebenaran, kemudian tunduklah padanya, dan lebih pro kepada kebenaran ketika bertentangan dengan selain kebenaran. Ya. Jika ada pertanyaan bapak-bapak atau ibu-ibu dipersilahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh yang saya berikan, kita tidak mengetahui kebenaran, salah satunya dalam perdagangan. Apa? Perdagangan. Dalam sirah Nawawi yang kita baca adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melarang penjual sebelum masuk ke pasar, sebelum mengilmui muamalah jual beli. Ya. Nah, sementara fikih muamalah itu tuh ya jujur baru ada ketahui itu mungkin 8-7 tahun yang belakang. Sementara dari sejak SD sampai perkuliahan hal agama kan hanya ya balik lagi cuma 2 jam, terus yang diomongin hanya sholat, puasa yang seperti itu. Sementara fikih muamalah itu, dan itu adalah syariat kan. Ya. Peran kita sebagai sebagai orang awam gitu, bisa nggak disebut sebagai orang awam gitu, apabila tahu tentang hal tersebut baru 7 tahun 8 tahun belakang. Untuk apa? Mengetahui tentang ternyata ada fikih muamalah ya. Iya, jadi apa? Ternyata artinya gini Ustaz. Syariat Islam itu bukan hanya ritual-ritual seperti sholat, tohar dan sebagainya gitu. Itu luas sekali. Iya, masya Allah. Iya, jazakumullah khairul jazaa. Iya, jazakumullah khairul jazaa atas sisipannya. Tapi itu pertanyaan atau pernyataan sebenarnya Pak? Enggak ada pertanyaan. Bukan, maksudnya kita termasuk di yang diberi nikmat. Iya. Atau apa gitu. Karena kita nggak tahu. Lalai, disebut lalai. Apapun bentuk ketidaktahuan akan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, maka itu lalai. Adapun ketidaktahuan akan sesuatu yang tidak kita butuhkan, itu bukan lalai. Bisa dipahami Pak? Misalnya kita butuh apa? Dalam berdagang
ya kita butuh ilmu. Maka kita kebutuhan akan ilmu ini keniscayaan. Nah, kita terus tidak mengetahui apa yang kita butuhkan dari ilmu perdagangan, ini kelalaian dalam berdagang. Tapi kalau seseorang bukan pedagang, bukan pembeli, dan dia tidak mengetahui ilmu tentang perdagangan, maka dia tidak disebut lalai. Kenapa? Karena dia tidak tahu akan tidak mengetahui akan sesuatu yang memang tidak dia butuhkan gitu. Bisa dipahami Pak di sini. Tetapi dalam kehidupan selama hidupnya dia pasti akan mengalami yang namanya akad jual beli. Betul. Minimal dia kalau akad jual beli kan minimal jual beli biasa Pak. Tidak tahu detail-detail hukumnya nggak masalah. Kalau dia bukan pedagang. Tapi kalau cuma beli di warung kelontong biasa itu nggak harus mengetahui banyak detail dari itu. Tapi ya hampir semua pedagang muslim, bukan kita nggak memutus asa. Kebanyakan dari pedagang muslim memang masih sangat jauh dari mengetahui detail hukum syar'i tentang perdagangan karena rinci banyak sebenarnya. Hanya kita yang lalai ini yang memang bisa lah disebut lalai kita sebenarnya. Ya, tiap hari memang kita bertransaksi. Mau nggak mau sekarang itu sebenarnya kita itu mesti ada bagian yang kita fahami dari fikih muamalah atau fikih perdagangan. Karena kita nggak lepas dari perdagangan sekarang. Apalagi dengan tersebarnya sekarang online shop, ya. Nah itu kita nggak bisa lari dari itu. Ya maka mau nggak mau kita nggak bisa lari dari bank. Siapa sekarang nggak punya rekening? Entah bank konvensional, ribawi atau syariah atau pokoknya siapa sekarang nggak punya rekening? Pasti punya. Umumnya kita. Terutama yang muda-mudi, yang kerja nggak punya nomor rekening, pakai amplop, nggak diterima. Hari gini pakai amplop, pakai kayak pengajian aja gitu. Iya, nggak diterima. Jadi kita banyak lalainya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Betul-betul manusia itu setelah wafatnya akan terketahui banyak sekali yang Allah perintahkan yang belum ditunaikan oleh manusia. Ya begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu di atas? Ada. Tapi ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada kita ini bapak mau ke ibu-ibu atau kemana pak? Oh mau wudhu, tak kira mau nyamperin ibu-ibu. Bapak Pak Zul, tafadhol. Iya Pak. Pada saat-saat sekarang ini kan sebetulnya saya termasuk penggiat media sosial Pak. Iya Pak. Apa aja saya ikuti. Punya aplikasinya. Kita lihat di komentar-komentar kalau yang kaitannya dengan orang non Islam sih mungkin bermasalah ya ini, cuma kadang-kadang kan komentar dari orang-orang Islam sendiri yang menghujat kepada Islam itu sendiri kan sangat sumberan banget di media sosial sekarang ini. Muncul yang baru itu luar biasa. Iya, masya Allah. Kemudian kadang-kadang kita tuh terbawa emosi juga gitu. Iya. Karena kolesterol tadi bukan kolesterol tinggi. Kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang komentar kita balas komentarnya agak terlalu kayak gini. Ada di media sosial itu katanya sih Habib katanya kalau memang Islam itu tidak membolehkan saya untuk mengucapkan selamat mata kepada rekan-rekan dari Nasrani, saya akan keluar dari Islam. Saya akan keluar dari Islam. Luar biasa kan? Seperti itu. Itu kan kita kadang-kadang terpancing di sini. Saya kayaknya tahu orangnya siapa tuh Pak. Jangankan ente itu keluar dari Islam, itu komentar ya, keluar dari Islam. Bedanya ente terjun dari puncak Monas mati itu masa bodoh amat mau dipikirin. Iya. Seperti itu ikut nafsu dari Nah, yang jadi pertanyaan, gimana konsekuensi dari yang menyampaikan tadi yang katanya Habib itu
Kemudian bagaimana dengan kita yang ikut terbawa emosi juga gitu Ustaz? Silakan. Ya. Jadi pertanyaannya, jadi ada orang di media sosial ya Mak yang katanya Habib ya. Tapi saya pikir jangan-jangan Syiah itu, Habib Syiah itu jangan. Iya. Ya. Saya tahu maksudnya orang ini siapa, saya ngerti lah. Nah itu dengan mengatakan kalau misal dalam Islam ini tidak membolehkan mengucapkan Selamat Natal, maka saya akan keluar dari Islam. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia menjadi kafir dengan itu, atau kemungkinan kedua dia minimal fasik dengan itu. Tapi untuk menghukumi kafir ini berat karena kita harus tahu dulu dia itu sebenarnya tahu apa enggak. Kalau dia ternyata tahu aslinya bahwasanya dalam Islam memang dilarang, tapi dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia khawatirkan dia keluar dari Islam. Tapi ada posibilitas juga, kita nggak tahu kan kehidupan dia. Ada posibilitas dia itu jahil akan itu, karena pergaulan, karena literatur yang kurang luas, atau karena pergaulan liberal, atau karena pergaulan Syiah dan semisalnya, atau hawa nafsu. Jadi dia mengira bahwasanya apa yang dia omongi itu benar, bahwasanya dalam Islam terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Maka yang seperti ini minimal fasik. Fasik karena apa? Fasik karena tidak menjaga lidah dan bermudah-mudah dalam mengatakan hal yang sensitif untuk keselamatan akhiratnya itu. Tapi Anda sangat mengkhawatirkan orang kayak gini bakal terus bermain-main kalimat ya. Nah kemudian kalau Pak Zul terpancing emosi itu wajar, dalam artian ada kecemburuan beragama di sini. Itu wajar dan itu berpahala dari segi kecemburuannya. Ya, adapun kalau misalnya kau bilang antum mau terjun lah ya, gue bodo amat ya, itu nggak masalah. Karena memang Anda pun bodo amat dengan orang itu Pak. Bukan Pak Zul aja, semua jemaah di sini yakin sepakat. Itu mau terjun dari Monas atau dari hotel Grand Alia yang lebih bawah lagi, fadl, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena menyedikitkan orang seperti itu lebih baik. Semoga Allah sedikitkan orang-orang munafik, zindiq, dan orang-orang lebih pro dengan orang-orang kafir dibandingkan orang muslim. Ini bukan berarti seluruh orang muslim itu benar semua, bukan. Tetapi kita punya namanya prinsip wala dan bara, ya. Loyalitas keislaman itu harus ada. Sesalah-salahnya orang muslim jauh lebih baik daripada orang kafir tapi baik. Ya Pak ya. Kalau kemarin Imlek ada yang ngasih antum kue-kue centeng atau misalnya, sebaik-baik apapun kue itu, sebanyak apapun itu, masih lebih baik Pak Zul karena muslim. Tapi kok standarnya kok ini banget ya. Masih lebih baik orang muslim tapi ahli maksiat, lebih baik beneran. Mereka mungkin nggak terima, yang penting seiman, yang penting seiman. Ya bener, yang penting seiman, betul itu. Anda berkata benar, yang penting seiman. Nah sekarang kalau kita mengucapkan kalimat kepada non muslim atau kafir, selamat hari Imlek lah, selamat hari Natal dan semisalnya, maka ini sebenarnya udah menggoyahkan prinsip wala dan barok kita kepada orang kafir. Dan ini berbahaya. Ini Anda yakin orang tersebut yang Bapak saksikan YouTube-nya di YouTube aja. Nah, itu kebanyakan atau mabuk pertemanan dengan orang-orang munafik dan orang-orang zindik yang anti Islam. Pasti pernah masuk podcast. Iya. Insya Allah saya juga segaul Pak Zul Pak. Iya, saya juga memperhatikan kok hal-hal kayak gini. Iya, kita sama Pak, insya Allah. Bedanya Pak Zul tua, saya enggak. Itu aja. Masih sempat ngebully ya Pak ya. Iya. Mungkin cukup seperti itu insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.